Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yaghfir lana dzunubana. Baiklah, kepada Ustadz Zulfikri yang terhormat dan kepada guru-guru pembimbing Ustadz Syadat yang kami hormati, kami dari kelompok 2 kelas 11 Ikhwan ingin mempresentasikan apa yang telah kami dapatkan dari beberapa minggu kemarin dengan tema studi kasus dari segi akidah. Kami akan mengangkat apa saja yang menyebabkan seorang Islam seorang Muslim keluar dari Islam. Kami akan mengambil 4 pilar contoh yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari Islam. Yang pertama ada syirik kepada Allah. Yang kedua ada sihir. Dan yang ketiga ada membenci sunnah Rasul. Dan yang keempat ada menolak untuk mempelajari agama. Baik, penjelasan pertama adalah syirik kepada Allah. Siapa yang presentasikan sekarang? Sabil. Oh, Sabil. Silakan Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik kepada Allah yaitu menjadikan perantara sekutu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berdoa kepada para perantaranya untuk meminta syafaat, bertawakal, beristighosa untuk mereka, bernazar untuk mereka, dan menyembelih kurban dengan menyebut nama mereka. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang mengakui dan mengimani adanya Allah, tetapi mereka pun mempercayai akan kebenaran patung-patung berhala mereka untuk dijadikan sebagai perantara mereka untuk dekat dengan Allah menurut keyakinan mereka. Dan barang siapa yang meyakini bahwa perbuatan tersebut dapat menolak mudarat atau mendapatkan manfaat, yaitu percaya kepada sekutu Allah, maka orang semacam ini telah kafir. Selain kafir, Allah pun menegur, Allah pun memberikan selain dianggap kafir, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini adalah penyebab kekafiran bagi orang-orang musyrik, karena Allah tidak akan mengampuni orang-orang syirik. Lanjut, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana firman tadi di atas bahwa orang-orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dosa paling besar dari dosa-dosa yang lainnya. Maka kita sebagai seorang mukmin haruslah menjaga akidah kita, menjaga diri kita dari kemusyrikan, dari hal-hal yang dapat menambah kemusyrikan atau kita mempercayai jimat dan lain sebagainya.
Mungkin sekian dari penjelasan syirik. Aqulu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada sihir. Di antaranya ialah asharf dan al-ad. Adapun asharf ialah praktik sihir yang bertujuan mengubah hasrat dan keinginan manusia, seperti mengalihkan kecintaan seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Adapun al-ad ialah praktik sihir yang dapat membuat orang menjadi cenderung mencintai seseorang jadinya biasa-biasa saja dengan cara-cara syaitan. Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, sesungguhnya jampi-jampi tamimah, penangkal pada anak-anak untuk menolak penyakit, dan tiwalah, semacam jimat supaya suami cinta istri, sebaliknya itu syirik. Sekian dari penjelasan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya adalah membenci sunnah Rasul meskipun diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaan bagi mereka dan Allah menghapus semua amal mereka. Yang demikian itu adalah sesungguhnya mereka. Quran surat Muhammad ayat 89. Dan jika kita memperluas pandangan, di luar sana ada sekelompok yang namanya ingkarus sunnah. Mereka mengingkarkan sunnah Nabi dengan mengatasnamakan itu adalah sunnah Nabi. Jadi mereka, oh ini toh ajaran Nabi, ini toh ajaran Nabi, padahal di dalamnya, padahal yang aslinya adalah mereka menolak sunnah. Dan mereka membenci sunnah-sunnah yang asli dan menutupnya dengan sunnah-sunnah yang palsu. Dan ini rentan terjadi, termasuk kita tidak menutup kemungkinan bagi kita, misalnya, naudzubillah min dzalik, kita melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi karena itu perintah dan kita tidak keberatan melaksanakannya, maka itu bisa jadi membenci sunnah Rasul walaupun kita amalkan. Tetapi kembali kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti ini. Dan jika kita antang menyebutkan tidak ada seperti ini, padahal itu jelas-jelas dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak sunnah dengan berbagai macam alasan. Mungkin sekian dari membenci sunnah Rasul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Berpaling dari pokok-pokok agama ini yang menjadikan seseorang itu muslim meskipun dia jahil dalam masalah-masalah agama yang rinci. Karena mengetahui tentang masalah agama yang rinci itu terkadang kita tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama dan penuntut ilmu. Surat yang mendukung masalah ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 3 yang berbunyi, kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah beres? Udah, Set. Oke. Sedikit komentar dari Ustadz. Alhamdulillah untuk PowerPoint-nya keren ya, bagus. Cuma untuk menunjukkan sisi dari PowerPoint itu, beberapa poin penting seperti syirik kepada Allah, sihir, dan yang 4 itu, kalau bisa tulisannya diperbesar ya, supaya lebih eye-catching gitu. Lebih bisa kita terima gitu. Karena kalau masih tulisannya kecil seperti ini, masih ada spasi yang luas gitu. Itu yang pertamanya dari segi PowerPoint. Terus penyampaian, alhamdulillah sudah cukup baik ya. Saman sudah bagus. Sabil juga lumayan. Dika, Zalu, mungkin masih ini ya, ada sedikit baca teks. Itu yang bisa kita latih adalah latihan untuk menjelaskan dengan pemahaman kita.
Jadi nggak cuma dengan membaca tulisan saja. Tapi itu bisa kita latih seiring nanti bakal banyak presentasi. Itu dari segi penyampaian ya, teman-teman. Ada beberapa yang sudah bagus, ada beberapa yang masih butuh dikembangkan. Lalu pertanyaan dari Ustadz, kira-kira kalau teman-teman ketemu teman-teman sebaik kita, yang dia misalkan melakukan salah satu dari keempat dosa syirik ini, apa yang teman-teman lakukan? Itu pertanyaan dari Ustadz ya. Silakan, bisa dijawab. Baik, saya izin menjawab. Ya. Yang pertama kan, kalau disebut dalam hadis, jika kita tidak bisa menolak kemungkaran itu dengan tangan, maka cegahlah dengan perkataan. Kalau kita tidak bisa mencegah dengan perkataan, maka cegahlah dengan hati, dan itu lemah lemahnya iman. Baik, yang pertama, kita harus ambil tindakan. Tapi kita lihat juga orangnya gitu. Kalau orangnya, misalnya porsinya jauh di atas kita, maka kita tidak terlalu mengambil tindakan serius gitu. Soalnya kita di zaman sekarang, khususnya kita, kalau kita menyampaikan kebenaran, maka kita akan dimusuhi, dan argumen yang kita sampaikan tuh, pendapat yang kita sampaikan juga akan nyampe ke dia gitu. Jadi yang pertama adalah pendekatan dulu, pendekatan ke orangnya, pendekatan ke orang-orang terdekatnya gitu. Dan yang kedua yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, karena dia mau qalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu doa kita sehari-hari. Dan Allah tuh membolak-balikan hati manusia itu. Seperti membolak-balikan tangan. Gitu. Sekian. Yang lain? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Zalo, Dika, atau Sabil? Nggak ada tadi. Nggak ada. Cukup dari Salman? Oke, bagus ya jawabannya. Cukup, Ustadz? Syazul? Ya, siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pas ya, 9.40. Nanti untuk kelompok C, 20 menit. Mudah-mudahan pas sehingga semuanya bisa ikut kajian. Terima kasih, Alhamdulillah. Tadi materinya luar biasa. Presentasinya juga luar biasa. Walaupun masih ada yang membacakan. PowerPoint-nya juga luar biasa. Semoga ini pembelajaran untuk kita semua. Dan kalian lebih baik lagi di presentasi berikutnya ya. Bukan hanya di Bidrosah, tapi juga di presentasi di kuliahan ataupun materi-materi lain. Itu membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Kita tutup ya. Silakan di lift ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.